Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jones Putra Paringotonto Suid dengan NIM 112304141 dari Peluk 2 Geoinformatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data sedimen ke software Setlog ya. Yang pertama itu kita ke tools dulu, baru ke preference. Di sini kita bisa kasih nama, pertama-tama bisa kasih nama dulu seperti profil Johannes contohnya. Nah, untuk starting point 0, increment 1, untuk numbers only tetap numbers only, untuk left, untuk text element itu center, terus untuk ini dibiarin aja, scale-nya 1:50, ini dibiarin, terus ini bebas kalau misalnya kita mau mulai profilnya dari bawah ke atas, kita bisa start measurement from top. Terus kalau jika dari atas ke bawah itu gak usah dicentangin, juga bisa pakai simbol wrap ataupun tidak. Nah, di sini untuk mengupload table kolomnya itu pertama kita harus ketahui datanya apa saja. Yang pertama itu ada thickness, depth, formasi, age, depositional pace, dan description. Nah, berarti kita masukkan formation sini, untuk age sini, untuk ini nggak ada, di age, formation, scale, age formation harusnya ada thickness masukin, ini kita ubah jadi thickness. Oke. Ini scale, age, formation, thickness, terus ada grain size. Oke. Terus ada apa tadi? Untuk struktur and fossil itu tidak ada, litologi dan depositional pace bisa kita rename depositional pace. Oke, kita okein. Terus depositional pace bisa kita pindah ke sini. Terus itu kurang satu lagi, ada descript. Order 3, terus masukkan rename description. Oke. Nah, untuk urutannya, ini scale karena udah 1:50 tidak perlu kita cantumin. Terus untuk urutannya age, formation, thickness, litologi, terus grain size, deposition, sama depositional page. Jika udah seperti ini, langsung kita apply aja, lalu kita oke. Nah, selanjutnya ini bisa kita ubah, kita atur untuk profilnya seperti ini ataupun thickness seperti ini. Nah, jadi seperti lebih enak. Oke. Nah, baru kita import datanya. Nah, untuk thickness yang pertama tadi karena kita mulai dari bawah itu di sini 211, kita masukin 211. Lalu untuk ini share, untuk kita masukkan data age-nya, data formasi dan data umurnya, age. Lalu untuk ini depositional pace,
Untuk thicknessnya tadi 211. Lalu untuk data litologinya untuk grain size-nya itu tadi itu ada di coarse as dan nama batuannya itu tuff. Berarti untuk litologinya itu bisa kita buat ini order Asia. Tuff itu sini coarse as. Itu coarse as itu ada di coarse sampai coarse ya, coarse sampai coarse. Terus untuk jika tidak ada lagi kita oke kan. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukin datanya lagi. Data yang kedua itu 368. Nah, untuk kita masukin formasinya, kita masukin umurnya, terus kita masukin depositional page-nya, terus kita masukin descriptnya. Oke. Untuk ini Tufaceous sandstone, nanti kita masukin ini jangan lupa sharp. Lalu untuk ini Tufaceous seperti ada coarse, ada tooth-nya, tapi ada sandstone-nya juga. Di basic stone ambil sandstone. Nah, untuk kapasitasnya karena dia itu bersifat tufaceous, makanya lebih dominan sandstone-nya daripada tufaceous-nya. Berarti bisa kita ini ulang, berarti kebalik guys. Nah, ini sandstone, terus ini order, ini tufa, ini sini untuk ukuran butirnya medium sand. Nanti masuk ke fine S. Untuk ininya medium, medium. Oke. Kalau misalnya sudah, langsung kita oke kan. Nah, bakal seperti ini. Oke, kita lanjut. Itu thicknessnya ada 195. Terus masukkan formasinya, lalu umurnya, lalu masukkan depositional pace, lalu masukkan masukkan deskripsinya dulu. Di sini datain Brexy, berarti ini Brexy order Brexia pas. Untuk ininya granul, berarti masuk ke granul sampai granul. Oke, jika udah ini kita masukkan sharp. Jika udah kita oke kan. Nah, maka seperti ini. Oke, kita tambahin lagi, kita masukin data berikutnya 202. Lalu sharp, lalu SMBP itu masukkan formasinya. Untuk kita masukkan umurnya, lalu kita masukkan depositional pace-nya. Untuk thickness-nya tadi ada 202. Untuk description text itu calcareous sandstone. Nah, untuk calcareous sandstone sendiri itu litologinya
dia ada sandstone dan ada karbonatnya. Itu kita buat di limestone. Sabar ya. Buat ke limestone aja. Itu terus kita lanjutkan itu ulangi ini ke limestone aja. Ya, ini untuk ukuran butirnya dari very fine sand, berarti very fine sand sampai very fine sand. Nah ini untuk mungkin order maaf basic, mungkin ini basic limestone untuk karbon. Untuk ini basic sandstone juga. Oke, jika sudah kita apply. Oke. Nah, lalu selanjutnya jika seperti ini kita lanjutkan data terakhir 314. Ini juga 314. Lalu kita lanjutkan litologinya, formasinya. Lalu kita lanjutkan umurnya. Lalu kita lanjutkan ini shape. Terus kita lanjutkan depositional phase-nya. Lalu descript-nya. Jika sudah, kita masukkan litologinya. Itu litologinya Wheatstone. Itu masuk ke karbonat Wheatstone. Untuk ukuran butirnya itu ada di lutit, berarti ada di sepertinya clay. Di clay ke clay. Terus jika sudah, ini juga sudah, kita oke kan. Nah, maka akan seperti ini. Oke, selesai data terakhir. Dan ini guys, jika dia punya dua litologi, maksudnya memakai litologi 1 dan 2 seperti itu Tuffacious sandstone, itu bisa kita ubah. Bisa kita ini untuk Tuffacious sandstone itu dipakai Tuffacious juga. Jadi ada sifat yang medium sandnya, berarti itu masuk fine ash. Nah ini bisa kita ubah sekitar 20%, lalu apply. Nah maka gambarnya akan seperti ini. Begitu juga dengan yang di atasnya, seperti breaksea pass. Untuk calcareous sandstone, nah calcareous sandstone ini bisa kita ubah calcareous sandstone. Nah calcareous sandstone ini pakai limestone, basic sandstone. Kita ubah ini 20. Nah maka akan seperti ini. Jadi ada sifat karbonatannya, karbonat material. Nah selanjutnya sini kita juga
seperti dikatakan wax tone di sini betul ya. Lalu selanjutnya terdapat struktur-struktur seperti struktur laminasi. Ini bisa kita tambahin pakai ini. Langsung bisa pakai lewat struktur fosil ataupun simbol embed. Nah, kalau misalnya saya makanya simbol embed langsung ke sini. Terus ini langsung kita untuk laminasi itu horizontal planar animation, untuk tilet ataupun seperti ini ataupun pakai tilet ya jadi seperti ini. Nah, bebas. Nah, kita apply terus kita oke kan. Nah, untuk yang ini sama laminasi juga. Jadi kita add terus symbol bed, sedimenter, struktur, terus horizontal planar tilet, apply. Oke. Nah, yang Brexia juga sama. Untuk yang Brexia itu strukturnya massive. Terus yang untuk calcareous sandstone itu ada erosional. Nah, untuk erosionalnya bisa kita ubah yang di bagian base boundary. Itu langsung erosion aja, apply. Oke. Nah, untuk strukturnya massive. Dan yang ini waxstone terdapat alocemnya ada skeletal. Nah, untuk skeletal bisa kita pakai yang di fosil. Terus masuk mau bebas gastropoda. Misalnya saya gastropoda, terus apply. Oke. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, untuk strukturnya di sini massive. Nah, mungkin sudah lengkap data-data yang saya input. Mungkin saya cukupkan dari video ini sedikit tutorial dari saya. Jika ada perkataan ataupun kesalahan dari pembuatan video ini bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.